Oh jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu sekali lagi. Mari sama-sama uh, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat silaturahmi, dan insya Allah juga sebentar lagi nih kita akan sama-sama nikmatin, ya, dapat nikmat dari Allah, nikmat menuntut ilmu, ya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya dan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul akhir nanti. Apa kabarnya Ayah Bunda? Ya, Alhamdulillahirobbilalamin nih, setelah sekian lama kita bisa berjumpa dan ini menjadi Iwah Klub Mengaji perdana di tahun 2024, ya. Saya yakin dan percaya banget nih pasti Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir pada malam hari ini yang memang sudah menanti, ya, sudah nunggu-nungguin kapan ini dimulai lagi. Alhamdulillah, ya. Qadarullah malam hari ini adalah perdana, ya. Saya semoga Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya hadir sepenuh hati, sepenuh rasa, ya. Dan jika tidak ada halangan, ya, jika tidak ada halangan, mungkin bisa dibuka, ya, kameranya. Kita sama-sama open cam, ya, agar ini bisa menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu adab kali ya, ketika bersilaturahmi itu. Nah, jadi kalau kita saling melihat, ya, saling bertatap, insya Allah Allah berikan kepala kebaikan. Dan malam hari ini juga sangat spesial nih, ya. Kita akan dibersamai oleh guru kita. Nah, ya, Ustadz kita yang saya yakin juga kehadirannya beliau juga dinanti-nanti oleh Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Dan malam hari ini, alhamdulillah beliau bisa membersamai kita nih. Namun sebelum saya panggilkan, ya, saya pengen tahu dulu nih dari mana sajakah Anda yang sudah hadir di malam hari ini. Boleh komen di kolom chat, ya. Saya pengen lihat dari mana sajakah yang sudah hadir, ya, yang sudah menyiapkan diri. Tadi saya mau buka jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat, itu sudah ngantri itu, ya. Barisannya sudah tertata rapi. Wah, saya bilang kaget, wah ini luar biasa nih jamaah Iwa Klub Mengaji, ya memang luar biasa. Saya angkat jempol, ya. 19.45 itu udah antriannya sudah panjang. Ya, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda yang selalu menantikan, yang selalu menunggu, ya. Dan kita berdoa sama-sama semoga malam hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Saya mau bacakan nih dari Bunda Basnila, AC besar. Masya Allah. Ada Oma Devti, Masya Allah. Tetap ini kok seger kok Bun ya. Luar biasa, terima kasih ya Bun ya. Oma Devti sudah hadir nih. Yang lain boleh komen di kolom chat nih di layar saya nih, saya melihat ada Bunda Ririn. Salam kenal Bun, ya. Semoga sehat-sehat. Lalu nih saya baca, wah belum pada dari Bunda Mia Gresik. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang lain masih kita tunggu, ya. Bagi Anda jika tidak ada halangan, mungkin bisa dibuka kameranya. Namun jika tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Namun sekali lagi, ya, insya Allah kalau Anda hadir sepenuh hati, sepenuh rasa, ini menjadi keberkahan untuk kita semua, ya. Nah, sebagai informasi buat Anda, insya Allah mulai pekan ini, ya, Wakil Pengaji akan hadir menyapa Anda, ya. Sebulan akan ada 2 kali pertemuan, ya. Tunggu tanggal berikutnya, ya. Insya Allah nanti kita akan mulai setiap hari Senin, ya. eh, 2 pekan sekali, ya. Nah, jadi mohon doanya nih, ya, Bapak Ibu, kita bisa selalu berjumpa, selalu ketemu, ya, minimal sama-sama ngecas, ya, sama-sama ngecas, sama-sama memperkuat juga, memperkokoh silaturahmi kita. Nah,
Malam hari ini ya kita, sebelum saya panggilkan, mari sama-sama Bapak Ibu ya kita sejenak tundukkan, kita sambungkan hati kita koneksikan nih ya hati dan perasaan kita kepada Allah, kita berharap keberkahan dan kemudahan dan hidayah ya dari Allah malam hari ini membimbing kita agar apa yang disampaikan oleh guru kita malam hari ini bisa kita terima sebagai sebuah, pengingat, ya, sebagai sebuah muhasabah untuk diri kita, ya. Baik, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kebaikan kita bersama, ya. Semoga hajat-hajat Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, Allah mudahkan, ya, dan segera, terkabul pada, waktu yang tepat, ya. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya ya. Iya. Bagi ya nggak apa-apa ya, sambil berjalan ya. Nah, malam hari ini kita akan dibersamai ya oleh guru kita ya, ustadz kita, beliau adalah ketua ya dari koperasi kita, Koperasi Iwa Club. Nah, nanti juga kami akan ceritakan nih, apa sih Toa Club. Jadi bagi Anda yang baru hari ini, ya mungkin baru pertama kali hadir di Iwa Club Mengaji, selamat datang, ya kami ucapkan. Ini adalah salah satu agenda ya untuk kita sama-sama apa ya, jaga keimanan ya, jaga silaturahminya kita juga, jaga spiritualitasnya kita agar Allah tetap bersama kita dan selalu menolong kita ya. Dan hari ini sangat luar biasa ya, beliau juga bagian dari trainer PPA ya, Pola Pertolongan Allah, dan luar biasa, kalau beliau udah ngisi nih, insya Allah banyak nih ya, banyak kelas yang sudah beliau isi ya, dan alhamdulillah beliau juga, menjadi konselor ya rumah tangga dan pernikahan. Nah, jadi harus selalu hadir nih. Mungkin nanti next ke depannya Iwakaf Mengaji akan membahas tentang pernikahan ya. Nah, jadi langsung saja nih saya panggilkan, namun sebelum saya panggilkan nih ya yang akan bersama kita, ustadz kita, guru kita, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu, ayo siapkan ya hatinya, dirinya ya hadir sepenuh rasa, agar materi yang disampaikan bisa kita sama-sama belajar dan menyimak. Ya, langsung saja kita panggilkan guru kita. Assalamualaikum Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Masya Masya Allah. Allah. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat-sehat, Masya Alhamdulillah. Allah. Ini jamaah udah nggak sabar saat memang udah sekian lama saat ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, Ya, ketemu hmm. kembali nih, dan dibuka di tahun 2024 ini bersama Ustadz Rijal. Saya yakin udah nggak sabaran lagi, Ayah Bunda. Yuk sama-sama kita siapkan diri, kita simak Ustadz Rijal. Tafadhol Ustadz Rijal. Baik, bismillah ya. Saya screen share dulu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali ya. Sekian purnama. Iwa Klub Mengaji sempat kita off-kan dahulu. Kita coba perkuat ya bagaimana nanti Iwa Klub Mengaji memberikan dampak yang jauh lebih besar. Semoga ini awalan kita makin baik lagi. Ya, makanya di awal dibuka itu judulnya Sisa Usia Menuju Surga. Karena harapannya ini menjadi salah satu bekal. Ilmu ini menjadi salah satu bekal. Pengingat ini menjadi salah satu bekal. Agar kembali pulangnya kita bahagia. Agar kembali pulangnya kita betul-betul kita bisa menikmati hadiah yang diberikan oleh Allah atas semua perjuangan kita selama kita hidup di muka bumi, insya Allah. Dan ketemunya kita hari ini di sini nggak kebetulan, ya. Ada 50 orang lebih yang Allah pilih dari sekian ribu, sekian ribu loh yang diundang di Japri, di Blas. Tetapi ya Allah mengundang ya sebagian kecil ini, sedikit orang yang Allah pilih. Berarti bisa dikatakan Allah sangat memperhatikan kita nih, mencintai kita insya Allah. Apalagi yang berkenan membuka kameranya, Masya Allah. Ada Oma, sehat Oma ya, Masya Allah. Bunda Devti ini, udahlah usianya memang menuju surga, emang selalu dimanfaatkan dalam kebaikan, Masya Allah. Ada Bunda Ririn ya di Cikampek, Masya Allah. Semoga Allah berkahi ya kehadirannya menjadi satu penggugur dosa, kedua keberlimpahan kebaikan dari Allah. Ada Bu Mega juga, sehat-sehat selalu Bunda Mega. Kalau Bunda Ida Soraya Jember mah udah, saya pernah makan bareng, ngumpul bareng, Masya Allah. Sehat-sehat sekali Bunda, semoga Allah jagain terus. Tadi sempat ngeliat juga pejuang Iwa Klub Pusat, aku yakin, tapi sekarang ngumpet. Dan teman-teman yang lain juga ngeliat, sempat melihat Pak Budi, sempat nongol. Mungkin lagi ada kesibukan, nggak ada masalah, Masya Allah. Ya, kita ngumpul-ngumpul yang malam ini, semoga ada manfaat ya. Ini kita, ya semoga bisa dua arah. Ketika saya nanya berkenan jawab atau minimal ngetik deh di kolom komentar. Jadi nggak kaku-kaku amat, kita nggak kesana kayak ceramah ya. Yang kita lakukan ini ngumpul-ngumpul ini saling mengingat agama Allah, ini sunnah Nabi. Jadi kita sedang melakukan sunnah nih. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berkumpul mengingat Allah, saling mempelajari ilmunya Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat menaungi majelis itu. Dan Allah akan memberikan ampunan selama majelis itu berlangsung. Allah akan mengangkat doa-doa. Aduh, kesempatan banget yang baik ya. Agar ini menjadi momentum kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik lagi. Kehambaan kita pada Allah jauh lebih meningkat lagi. Sebelumnya kita sama-sama baca suratul Fatihah lagi. Tadi sudah dibuka sama Bang Andi suratul Fatihah. Untuk kajian kita baca suratul Fatihah lagi. Kita niatin untuk diri kita. Kita niatin agar keimanan kita makin kuat. Ketakwaan kita makin luar biasa. Kalaupun ada masalah, Allah angkat masalah kita cepat selesai. Kalaupun ada keinginan, Allah wujudkan keinginan kita. Melalui wasilah suratul Fatihah, Ummul Quran. Ya semoga ini menjadi momentum. Setelah kita baca surah Fatihah, izinkan kita doa me time sebentar saja. Semoga makin Allah berkahi. Ala hadiniya wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni. Ya Allah ya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Duhai Allah, malam ini kami berkumpul bermunajat padamu ya Allah. Basuhi relung jiwa kami yang kering ya Allah dengan air keimanan ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras akibat dosa-dosa yang kami lakukan. Bersihkan hati kami dari noda-noda hitam setiap kali kami melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kami nggak tahu sisa usia kami berapa lama lagi ya Allah. Kami takut, kami khawatir, kami berangan-angan panjang ya Allah. Seakan-akan kami masih lama usianya ya Allah. Padahal pesuruhmu, malaikatmu, Israel menatap kami dalam sehari setidaknya 80 kali. Sudahkah waktunya kami dicabut untuk menemuimu ya Allah? Ampuni kami ya Allah jika usia kami terlalu banyak lalainya. Terlalu banyak berbuat dosanya. Sedikit dalam ibadahnya. Ya Allah, ampuni kami. Dan hamba mohon ya Allah, duduk-duduknya kami di sini ampunan ya Allah atas dosa-dosa kami. Jadikan duduk-duduknya kami di sini bersama orang-orang yang soleh ini ya Allah. Kelak mereka mencari kami di surgamu ya Allah. Jika salah satu di antara kami yang duluan Engkau panggil dan duluan memasuki surgamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Ilahana, jadikan pahala kami dalam duduk bermajlis ini. Pahalanya dapat kami hadiahkan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Lapangkan alam kuburnya. Terangi alam kuburnya. Ampuni dosanya. Hentikan siksa kuburnya ya Allah. Untuk orang tua kami, mertua kami yang masih hidup, sehatkan selalu. Kuatkan selalu keimanannya ya Allah, ketakwaannya ya Allah. Dan kelak ya Allah, izinkan kami bisa menggandeng mereka untuk tawaf, untuk sa'i, umrah maupun haji. Ya Rabbana, jadikan duduk kami untuk pahala untuk kita ya Allah. Kami bertawas untuk kita ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Bukan satu kebetulan kita kumpul bareng di sini, bukan satu kebetulan. Berapapun jumlah hamba Allah yang dihantarkan oleh Allah untuk malam ini, inilah hamba-hamba Allah yang Allah izinkan mendengarkan nasihat ini, terutama buat diri kita sendiri. Mengambil tajuk sisa usia menuju surga. Ya bismillah ya, ngapain kita capek-capek untuk urusan dunia kalau kita nggak masuk surga? Ngapain kita kerja kalau harta yang kita kumpulin nggak bisa bikin kita masuk surga? Ngapain kita menikah, punya pasangan, punya anak, kalau itu semua tidak menjadi perantara kita masuk surga? Cuma memang masuk surga nggak gampang. Ada harga yang perlu dibayar. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Ada lelah-lelah yang harus kita ciptakan agar kita mendapatkan surganya. Dan renungan ini rasanya sangat penting kita pertanyakan. Yaitu apa? Kita ini dari mana sih? Kita nggak mungkin dong muncul tiba-tiba. Pasti ada pembuatnya. Ada makernya, ada the greatest. Ada yang super luar biasa yang membuat kita nih. Gak mungkin Bima Sakti tercipta dengan begitunya. Ini bola dunia yang begitu besar. Langit yang melindungi bumi. Ibaratnya langit itu seperti kanopi. Tanpa tiang. Mampu melindungi, ya, meneduhkan kita. Lapisan ozon. Allah selimuti bumi dengan lapisan ozon. Sehingga
radiasi dari matahari tidak mampu menembus kulit kita. Seandainya saja ozon itu dihilangkan oleh Allah, maka paparan sinar matahari itu langsung membuat kita semua kanker kulit. Tidak mungkin ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Seperti halnya lukisan yang indah, seperti halnya perkakas yang unik, seperti halnya bangunan rumah yang mewah. Semua itu ada arsiteknya, ada pembuatnya. Dan ini nggak kebetulan. Big Bang yang diyakini oleh banyak ilmuwan, ledakan besar yang memang Allah sebut itu ledakan besar tercipta. Itu bukan sebuah evolusi kebetulan, tapi memang ada yang menciptakan. Dan kehidupan kita hari ini sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum ini semua ada. Artinya apa? Kalau kita mau merenungi kawan-kawan, kita ini dari mana? Kita akan makin takut bahwa jangan-jangan karena kita ada sumbernya, dan kita pasti kembali ke sumbernya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kembali kepada sumber kita, pembuat kita, cilaka kita. Cilaka kawan-kawan. Maka pertanyaan segera menginsafi diri dari mana harus segera kita yakini bahwa Allah menciptakan kita pasti ada maksudnya, ada maunya. Maka pertanyaan turunannya adalah sedang apa kita? Mau ngapain? Nothing is free, nggak ada sesuatu yang gratis. Ketika hari ini kita diciptakan, pasti kita membawa visi, membawa misi, membawa tugas pribadi agar kita kembali ke pencipta kita bisa menjawab misi itu, kita bisa berbekal. Yang kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Kata Allah, saya buat hal ini seperti ini, persaksian ini agar nanti kamu nggak denial, nggak membantah, seakan-akan pertemuan ini nggak pernah ada. Ada, dan sudah diceritakan semua nanti hulu hilir. Dari awal kita lahir sampai nanti kita mati, apa yang kita lakukan semua sudah kita ditunjukkan kepada kita. Kita sudah melihat gambaran kita dari awal sampai akhirnya. Dan ketika Allah bilang astagfirullahaladzim, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu lihat semua ya. Betul ya Allah, engkau menjadi Tuhanku, engkau adalah Tuhanku. Maka jangan sampai persaksian kita, transkrip hidup kita yang sudah kita lihat, kita sia-siakan ketika kita sedang ada pada dunia ini. Jangan sampai nanti malah kita menyesal. Dan pertanyaan terakhir tuh mau kemana? Jelas kita akan kembali kepada pencipta kita. Menarik sebuah kisah ketika seorang Imam Ahmad bin Hambal, kawan-kawan. Beliau itu sedang menghantarkan jenazah ke kuburan. Lalu setelah dikuburkan, sang imam berbalik badan menghadap kepada murid-muridnya. Ditanya, ya muridku, wahai murid-muridku. Seandainya nih si fulan ini bisa balik, bisa kembali ke dunia. Kira-kira dia ngapain ya? Akan melakukan apa ya? Kira-kira bunda jawabannya apa? Seandainya Imam Ahmad bin Hambal bertanya ke kita hari ini. Pertanyaan yang sama. Bunda yang sedang hadir nih di Iwa Klub Mengaji. Seandainya saja si mayit itu bisa kembali ke dunia, kira-kira mau melakukan apa? Ayo. Yang berkenan mengetik saya doakan umroh dan haji malah. Tahun ini dengan caranya Allah. Sedekah. Melakukan datangkan pahala. Masya Allah, betul. Sedekah. Perbanyak sedekah. Bersedekah. Masya Allah. Jawabannya benar semua. Ini rajin ngaji semua nih. Bener nih. Keren. Ya Allah, saksikanlah ya Allah yang menjawab, yang berkenan menjawab pertanyaan hamba ya Allah. Jawabannya ganti dengan nikmat terbesar, terindah yang mereka harapkan. Semoga engkau berkenan ya Rabb. Amin ya mujibas sailin. Benar kawan-kawan. Betul. Bersedekah, berbuat baik, ibadah.
Cuma saat itu Imam Ahmad bin Hambal tegasin ke murid-muridnya, ya muridku, wahai muridku, benar. Jawaban kalian tuh benar semua. Cuma sayangnya si mayit itu nggak bisa balik. Yang sudah mati ya mati, nggak bisa balik. Setelah dipertontonkan semua kehidupan dari awal lahir sampai dia mati, semuanya dipertontonkan, akhirnya dia tahu kemana bakal tempat kembalinya, dia menyesal. Maka dia minta segera balik agar memperbaiki itu semua. Tapi itu satu hal yang mustahil. Kata Allah, enggak, kamu enggak akan pernah balik. Tugasmu mempertanggungjawabkan apa yang sudah engkau lakukan. Itu kata Allah. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, justru kalian yang masih hidup, gunakan kesempatan yang tidak bisa diambil oleh si mayit. Kawan-kawan, kalau kita hari ini masih terjebak pada satu kegiatan yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada manfaatnya, hati-hati. Kenapa? Sebenarnya Rasulullah SAW sudah menggariskan satu peristiwa, dia gariskan satu garis di tanah. Ini umatku dan ini menuju surganya. Cuma dibikin kayak garis tulang-tulang kanan kiri. Kata Rasulullah apa? Nah ini yang membuat akhirnya mereka belok ke sana, belok ke sini. Yang akhirnya nggak langsung mendapatkan surga. Kenapa? Terbuai, terlena dengan urusan dunia. Dalam urusan dunia udah ngabisin waktu. Akhirnya waktunya habis buat ngurusin dunia. Berangkat pagi, pulang sore. Zikirnya terbatas. Sibuk memastikan atasannya senang bahagia atas pekerjaannya. Ibadahnya terburu-buru karena terputus makan siang. Maghrib masih di jalan. Akhirnya terpaksa harus mepet-mepet waktu untuk maghribnya. Subhanallah. Dunia begitu melalaikan. Dunia bikin akhirnya yang harusnya kita sudah bersaksi pada Allah. Kita akan kembali dalam kondisi terbaik. Yang terjadi malah kita banyak lalainya. Sedangkan doa kita selalu bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah diselamatkan, dibahagiakan dari urusan dunia, urusan akhirat, tapi kita tidak menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan itu semua. Maka ini makin jauh sebenarnya. Jadi ibaratnya kita minta sesuatu yang kita nggak mengerjakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan? Kawan-kawan, dunia laibu, dunia itu benar-benar deh memperdaya kita. Dunia itu permainan. Hati-hati, ayah bunda. Gak kurang-kurang Allah mengingatkan. Kebanyakan dari kita itu dunia itu masuk dalam hati kita. Kepegang dalam genggaman kita. Seakan-akan kebahagiaan kita mutlak. Kita harus merasakan kebahagiaan di dunia ini. Jangan sampai kita nggak benar-benar bahagia. Seakan-akan kebahagiaan itu mutlak. Harus dirasakan sekarang. Padahal buat orang-orang yang beriman, orang yang saleh paham bahwa dunia itu tempatnya ujian. Kalaupun nanti diuji sama Allah, itu sebuah sunatullah yang pasti akan dirasakan. Tetapi banyak orang yang tidak sanggup, tidak tahan, tidak ingin diuji sama seperti itu, makanya mereka rela memperjuangkan sesuatu yang akan ditinggalkan. Itu mati-matian. Tetapi membangun sebuah legacy, membangun sebuah amal soleh yang kelak tidak akan pernah ditinggalkan, akan malah menolongnya, itu malah nggak serius. Coba sekarang kita ngomong fair-fairan nih, jujur-jujuran ya, jujurli. Anak zaman now bilang jujurli. Jujur-jujuran kita. Kita lebih mendesain kesuksesan urusan dunia, apa kita mendesain urusan surga kita, akhirat kita? Jujur. Mana yang kita lebih desain? Mana yang lebih kita rencanakan dengan perfect, dengan hebat? Urusan dunia apa urusan akhirat? Jujur. Iya, boleh Lelina, ya betul, Mbak Novi, betul. Ya benar, Bu Nur. Ya Allah, Rahman Rahim.
Bu Nuraini, Masya Allah. Iya, kebanyakan dari kita memastikan urusan dunia kita harus sukses. Urusan dunia kita harus istimewa. Yang bekerja harus karirnya naik, penghasilan naik. Yang bisnis harus punya kerajaan bisnis. Didesain dengan segitu luar biasanya. Agar apa? Memastikan hidup kita di urusan dunia baik-baik saja. Tetapi tidak linear dengan akhirat kita. Ketika kita mempersiapkan urusan dunia dengan sangat luar biasa, kebanyakan dari kita meninggalkan urusan akhirat yang harus kita kerjakan dengan baik juga. Kebanyakan kita nggak linear. Idealnya urusan dunia ketika disusun urusan dunia, harusnya akhirat itu menyertainya. Bahkan harusnya akhirat adalah leadernya. Akhirat adalah kalau kereta api itu kepala kereta apinya, kargonya, gerbong lainnya itu dunia. Harusnya akhirat yang pertama. Cuma kita kebalik. Maka ini harus kita waspadai ayah bunda. Akhirat pun perlu kita desain. Jangan sampai akhirat kita nggak kita desain. Contoh mendesain akhirat. Seminggu minimal. Harus minimal, nggak boleh kurang dari itu. Berapa kali kita tahajud misalnya gitu tuh. Karena saya bekerja pagi Ustadz, saya paling bisa tahajud di hari weekend. Baik, pastikan di weekend itu Anda tahajud sampai jangan lolos. Memang didesain. Ustadz, saya pastikan Quran saya terjaga dan setiap hari saya membaca. Yes, design. Ustadz, saya pastikan ibadah saya ke anak-anak saya lakukan. Saya mendampingi anak-anak dari setelah saya pulang kerja sampai dia tidur, saya pastikan saya dampingin. Saya nggak sibuk dengan HP saya nggak sibuk dengan kerjaan saya sibuk mendampingi anak saya agar saya menjadi orang tua yang solih untuk anak saya. Yes, design. Saya desain Ustaz, setiap pekan saya harus sedekah sekian. Yes, design. Jadi dengan sengaja kita sudah bikin planning kita menuju surga. Kalau dunia kita mampu, yang itu akan kita tinggalkan. Yang nanti harta benda kita bisa jadi bahan perdebatan ke ahli waris. Itu aja bisa kita seriusin. Kenapa urusan akhirat kita nggak seriusin? Kita semua sama-sama belajar ya ayah bunda ya. Tidak ada yang lebih mulia di sini, nggak ada. Kita sama-sama sedang berusaha mendesain akhirat kita. Anda pikir Iwa Klub Mengaji kita dawamkan lagi, kita mulai lagi karena apa? Karena kami juga sedang mendesain akhirat kami. Kami nggak mau sisa usia kami ini apalagi subhanallah sibuk rebahan, nonton TV, sibuk main games. Naudzubillah min dzalik, kalau masih ada orang tua main games kayaknya banyak istighfar. Misalnya main games atau chatting gak jelas. Maka ini kami lakukan karena kami juga mendesain diri kami pengen gitu. Kenapa? Sudah sunatullah, lihat Allah tuh benar-benar ngingetin kita. Masya Allah, kalau kita nggak di sini ngeri, ayah bunda ngeri. Dalam surat Luqman Allah mengingatkan, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah pasti. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu bikin kita lalai, tertipu sama dunia. Seakan-akan itu dunia destinasi akhir kita. Enggak. Ada ketok palunya dunia itu. Apa usia kita diputus usia berapa? Ini udah mau Ramadan nih. Jangan kepedean. Walaupun Ramadan tinggal hitungan hari. Anggaplah tanggal 11 ya kita mulai. Hari ini tanggal 5. Wah, insya Allah 6 hari lagi Ramadan. Anda siapa? Pede banget gitu seakan-akan jumpa Ramadan. Ini memperdayakan. Hari ini kita sehat-sehat aja. Seakan-akan kita pasti ketemu Ramadan. Belum tentu. Berapa banyak orang yang sehat, baik-baik aja, nggak punya penyakit, nggak rebahan di ranjang,
benar-benar bisa aktivitas, tapi dia yang lebih dulu dipanggil sama Allah ketimbang yang sedang sakit. Banyak nggak? Banyak nggak ya Bunda? Banyak, banyak banget. Contoh, saya menjelang Ramadan ini sedih. Saya selalu sedih kenapa teringat guru saya 1 tahun lalu. Guru murabi saya yang sangat saya cintai karena Allah. Guru yang sangat baik, selalu menyapa, nanya keadaan saya, sehat enggak, keluarga gimana, dakwah gimana. Bahkan kami sempat ngobrol nanti iktikafnya di sini ya. Udah ada rencana tuh iktikafnya di sini. Pastikan antum baca buku ini. Udah disampaikan oleh murabi kami. Kegiatan-kegiatan memastikan Ramadan tuh hidup. Dengan izin Allah kami udah siapin iktikaf nanti di mana, ngajinya modelnya kayak gimana kalau selama Ramadan dan sebagainya. Ya, liko kami seperti apa? Qadar Allah. Malam harinya tarawih, habis sisa tarawih, tapi Allah nggak mengizinkan beliau mengikuti tarawih pertama ini. Habis maghrib Allah ambil, Allah panggil dalam kondisi terbaik. Jadi nggak ada yang ngejamin bahwa kita itu yang hari ini baik-baik aja, belum tentu dapat melihat matahari esok pagi. Belum tentu kita bisa melihat nanti pagi anak kita tersenyum buat kita, memeluk kita, memanggil kita ayah, umi. Belum tentu. Maka jangan sampai kesempatan hidup ini yang memperdayakan ini kita sia-siain. Terus menjaga diri dalam ribat, dalam ketaatan pada Allah, kewaspadaan pada Allah, berzikir, minta ampun dan sebagainya sampai. Karena memang memperdayakan kata Allah dalam surat Luqman. Surat Luqman ayat 33. Belum lagi di surat yang lain pun juga Allah mengingatkan, ya, ditegaskan lagi dalam surat Al-Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditegasin illa mata'ul ghurur, kecuali memang memperdayakan. Bikin kita lupa waktu. Coba ketika kita lihat gadget aja, secara jujur, berasa nggak setengah jam lewat gitu aja, betul nggak? Habis waktu kita. Ya itu, illa mata'ul ghurur itu gitu, memang memperdaya, hati-hati. Dan lebih Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Hadid ayat 20. Nah, ini semoga ayat ini menjadi renungan buat kita. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan ini, dan malam ini izinkan hamba mengingatkan lagi, saya mengingatkan lagi. Kata Allah, "I'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ad-dunya la'ib. Istri, suami, anak-anak, al-la'ib, semuanya permainan. Jangan sampai kita lupa bahwa ini sarana ini mencintai mereka dalam konteks kita bertakwa pada Allah, kita mencintai Allah, kita sedang beribadah. Jangan sampai malah yang udah dititipin ini malah menjadi sarana kemaksiatan buat kita. Ngajak ke mall, lupa waktu, akhirnya lewat sholatnya. Misalnya kita bermain-main di pantai kah atau di gunung kah, harusnya tepat waktu, lalai mendekati asar, duhur mendekati asar, asar mendekati maghrib. Subhanallah. Hati-hati, alamu annamal hayatud dunya la'ib. Permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, saling berbangga-bangga. Lihat, kan kita begitu ya. Mobil baru, bangga kita. Pakaian baru, perhiasan, dan semua. Itu udah Allah ingetin, hati-hati ya. Itu semua, itu akan melalaikan. Itu permain hati-hati. Saling memuji tentang harta masing-masing, jabatan dan sebagainya. Bahkan saling memuji tentang anak, kebun. Kalau dalam hal ini kita punya bisnis apa.
yang itu semuanya bikin kita terlena, pada akhirnya apa? Kata Allah, itu semua nanti menjadi hancur. Karena ketika kita lalai, jelas azab Allah itu keras. Maka kita harus bersegera minta ampunan Allah. Nah kita, kalau mengaji ini sarana itu tuh. Sarana kita, yuk kita udah seminggu, 2 minggu terhempas dengan urusan dunia, disadarkan lagi, dideketin lagi. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus dijaga. Maka bagaimana nih caranya kita mulai sisa usia kita menuju surga? Ini tentu tidak akan tuntas di malam ini. Ini serial ya. Judul besarnya adalah, kalau saya pribadi ya, nanti kalau saya ngisi lagi di Klub Mengaji, judul besarnya tetap Jejak Menuju Surga. Nanti kita step-step kita perbaiki dari banyak hal, dari bisnis kah, dari keluarga kah, dari muamalah bersama tetangga kita lah dan sebagainya. Intinya semua aktivitas itu harus dalam rangka menuju surga. Usia kita ini yang hari ini, yang siap-siap yang udah usia 40 tahun. 40 tahun itu momentum. Para rasul diangkat usia 40 tahun. Artinya apa? Kondisi ini nih sesungguhnya nih, matangnya kita di usia 40 tahun. Jangan sampai, kalau ikutin usia Nabi 63, jangan sampai 23 tahun ini kita sia-sia. Jangan sampai usia kita, walaupun belum tentu sampai 63, jangan sampai terlena kita nggak mempersiapkan bekal terbaik. Maka bismillah, bareng-bareng kita mulai temukan jejak surga kita. Mulai dari mana sih? Yuk kita mulai dari dasar ini. Temukan atau dawamkan, berdoalah, mintalah sama Allah 3 cinta. Jadi kita mulai ya sisa usia kita menuju surga, kita mulai dengan berdoa, banyak berdoa, minta 3 cinta pada Allah. Ini dari Rasulullah SAW. Ini doanya. Kalau bisa dihafalin betul, kita benar-benar hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya minta ya Allah cintamu. Nah ini nih. Jadi minta pertama cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, hamba minta tolong kasih hamba cintamu ya Allah. Jadilah kita hamba yang ngerengek minta cinta pada Allah. Nanti salah jelasin lebih agak detail. Yang kedua, yang kita minta pada Allah, hubba man yuhibbuk. Saya juga minta cinta ya Allah orang-orang yang mencintaimu. Bayangin, kita minta cinta orang-orang yang mencintai Allah dideketin sama kita. Artinya apa? Berkumpul dengan orang soleh. Itu bagian dari doa. Kumpulkan saya dengan orang soleh ya Allah, yang mencintaimu ya Allah, yang mendapatkan cintamu ya Allah. Kumpulkan saya dengan mereka ya Allah. Karena kita pada akhirnya akan berkumpul dengan siapa-siapa yang kita cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, selamat kita. Ya kayak hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal Liwa Klub Mengaji bisa dibilang sudah berapa purnama, kita belum melakukan lagi. Tiba-tiba dengan izin Allah malam ini perdana ada berapa? 80-an orang. Allah titipin. Ya yang secara fisik memang 80-an orang. Tapi malaikatnya 60.000 setidaknya di atas kita. Kan gitu ya dalam sebuah hadis ya. Jadi minta kedua apa? Minta kedua, kita minta cintanya orang-orang yang mencintai Allah agar dekat dengan kita. Jadi minta, ya, pertama minta cinta Allah, udah minta cintanya orang-orang yang mencintai Allah, didekatkan dengan kita. Yang terakhir, wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, saya minta takdirkan saya hidup dalam kondisi beramal solih, bekerja, menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, menjadi anak, menjadi mantu, menjadi mertua. Yang semua aktivitas saya itu mendapatkan cintamu. Amal saya ini untuk mengundang cintamu. Jadi kita minta 3 doa ini. Kalaupun saya pergi ke kantor, saya jadi karyawan, ya Allah, jadikan wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Cara kerjanya saya ke kantor ini, itu mendapatkan cintamu ya Allah. Gitu tuh.
Jadi anggotanya Iwa Club, ya Allah, saya berkumpul dengan orang solih, lalu saya menitipkan harta saya, bagian dari cara saya mendapatkan cintamu, ya Allah. Saya berbisnis, ya Allah, yang saya membeli barang dagangan orang, saya beramal soleh untuk itu, walaupun mahal, yang penting tetangga saya bahagia, saya beli. Jadikan belinya saya, amalnya saya ini, jadi mengundang cintamu padamu, ya Allah. Mengundang cintamu untuk hamba, ya Allah. Ini nih, ini doa yang kita harus dawamkan. Karena ini sunnah, doa sunnah. Allahumma ja'al hubban ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal bari. Jadikan semua ini, ya Allah, kecintaan ini kami ini di atas dari semuanya. Jadikan cinta ini semuanya di atas dari kecintaan kami kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami sendiri, bahkan kepada apa, harta kami dan air yang dingin. Kenapa disebut al-bari? Al-bari di air yang dingin. Karena pada pasir kan panas. Itu kalau minum air dingin sejuk banget, kan air bejana kan dingin tuh. Air di kantong hewan kan dingin tuh. Lagi kondisi panas minum air dingin, enak gak tuh? Seger gak tuh? Masya Allah kan. Allah kasih lewat Nabi apa, kasih perumpamaan itu artinya apa? Cintanya kita itu lebih dari itu semua. Bagaimana cara memulainya kalau begitu? Cinta Allah untuk diri kita perbaikin. Ayo Bunda, agar kita dicintai. Contoh misal kita mau dicintai pasangan kita, mau dicintai suami kita atau istri kita. Maka tugas kita bagaimana agar kita makin dicintai? Berlakulah, berakhlaklah, bersifatlah layak untuk dicintai, betul nggak? Nurut sama suami, nurut sayang sama istri, royal sama istri, suami penuh peduli sama istri. Maka aktivitas-aktivitas cinta itu akan membuat kita dicintai. Sama. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka pastikan kita melakukan aktivitas cinta itu. Apa? Satu yang pasti, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mulai perbaiki ibadah kita. Salat kita perbaiki tepat waktu. Kalau kemarin hanya wajibnya, mulai ada qobliyahnya. Udah baik qobliyahnya, mulai ada ba'diyahnya. Udah baik, tambahin duha, tambahin tahajud. Terus eskalasi kecintaan kita tunjukkan pada Allah bahwa hamba layak mendapatkan cintamu, ya Allah. Sekarang saya tanya Bang Andi nih, mau Bang Andi ini Mas. Misalnya Bang Andi dicintai, saat ini sangat dicintai oleh istrinya, dan istrinya super kaya raya banget, istrinya Bang Andi super kaya raya. Tiba-tiba Bang Andi ngomong begini, yang beliin aku mobil BMW itu dong. Kira-kira dibeliin nggak Bang? Ketika istrinya sangat jatuh cinta pada abang, sangat mencintai abang karena abang mencintai dia banget. Kira-kira dibeliin nggak Bang? Dibeliin saat. Dibeliin. Mungkin Masya bukan Allah. cuma dibeliin. Sayang, jangankan cuma mobil BMW, itu showroom-showroomnya sekalian. Bener nggak? Misalnya Pak Wisnu, Bu Susi nawarin, Pak Wisnu mencintai Bu Susi banget, dan sebaliknya juga sama. Terus tiba-tiba, Bi pengen healing dong, pengen banget rasanya Bi ke ini deh, kemana ya, ke Raja Ampat deh, pengen ngeliat banget tuh yang namanya pantai yang eksotis. Kira-kira Pak Wisnu jawabnya apa? Apa Bu? Belum dibuka ya suaranya. Oh ayo. Mungkin bukan cuma ke Raja Ampat Bu. Sayang, jangankan Raja, jangankan cuma Raja Ampat, Raja 5, Raja 6, Raja 7, Raja 8. Mudah-mudahan Allah ya menggerakkan hati orang yang mencintai, kan begitu. Bahkan mungkin kalau ada bahaya, siapa yang pasang badan? Orang yang mencintai kita. Nah inilah Allah. Kalau Allah sudah jatuh hati pada hambanya, gak usah takut. Allah akan menjadi tameng kita. Allah akan menjadi pelindung kita. Ya tugasnya kita perbaiki kecintaan kita pada Allah. Nggak mungkin kita ditinggalin. Ayah Bunda, kalaupun hari ini kita sedang diuji sama Allah, sedang kesulitan, sedang bingung, sedang keterpurukan, jangan-jangan ini teguran buat kita. Hei hamba, perbaiki kecintaanmu pada aku.
Aku akan menjadi pelindungmu ketika betul-betul engkau mencintaiku. Karena nggak mungkin orang yang dicintai ditinggalkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita sudah lihat kisahnya. Bagaimana seorang Yusuf ditaruh di sumur yang gelap, yang dalam. Karena Allah mencintai Yusuf, tetap ada yang nolong. Walaupun nggak kelihatan tuh di sumur ada manusia. Kafilah itu sedang mau ngambil air, naro embernya, baru mau narik air, ternyata air itu dipegang seorang anak muda kecil. Kaget loh, kamu siapa di dalam sumur? Nama saya Yusuf, saya dibuang saudara saya. Allah selamatin, walaupun kafilah itu gak tahu ada manusia di dalam sumur itu. Karena Allah mencintai, Allah jadi pelindungnya, makanya mudah buat Allah menolong. Bagaimana seorang Musa alaihissalam yang sangat mencintai Allah dan dicintai Allah, ketika terjepit di antara dia Laut Merah, di belakangnya Firaun, dengan kecintaan Allah pada dia, Musa, udah lemparin aja tongkatmu, aman kamu, jebret, kebuka laut jadi membelah. Laut sampai tunduk pada Allah, membelah agar ngasih jalan seorang Musa untuk selamat dari kejaran Firaun. Demi Allah, ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, karena kita berusaha mencintai Allah, maka gak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Gak ada. Gak ada yang layak kita takutin. Kita sedang mencintai zat yang memiliki ini semua. Kalaupun hari ini kita sudah mencintai Allah, tapi kalau saya masih diuji, tenang. Wa innallaha adzaba idza kaman ibtalahum, kata Allah. Kalau saya menguji seseorang, bukan karena saya marah, saya sedang mencintai dia dengan musibah. Agar apa? Agar dosa-dosanya terampuni. Inilah kita, perbaiki cinta kita pada Allah. Makanya minta, Allahumma inni as'aluka hubbak. Saya minta cintamu ya Allah. Saya minta cintamu ya Allah. Di sini nih. Ayah bunda, gak ada yang layak kita khawatirkan kalau udah mendapatkan cintanya Allah. Kita baby step ya. Kita mulai pelan-pelan ya. Pelan-pelan bagaimana kita memperbaiki cinta Allah. Perbaiki salat kita. Dawamkan istighfar kita, taubat kita. Terus-terusan. Jangan merasa udah bersih dari dosa. Jangan. Terus. Rasulullah saja 100 kali dalam satu hari. Setidaknya istighfar. Kita harus di atas itu. Sepakat gak nih? Oke gak nih kita mulai memperbaiki? Mulai dari perbanyak sholat kita. Tepat waktu sholat wajibnya. Sholat sunnah kita hidupkan. Perbanyak istighfar. Kita mulai mencintai Allah dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Udah. Nggak usah stop marah-marah sama Allah dengan takdir. Stop. Allah paling tahu lah. Paling tahu dengan apa kebaikan yang kita dapatkan nanti. Paling tahu Allah. Kalau kita terbatas, otak kita terbatas. Maka pastikan ayah bunda, kita mulai memperbaiki ketakwaan kita pada Allah. Kalau ini udah beres, beres. Selanjutnya apa ayah bunda? Cinta Allah kita rayu lewat apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Hubba man yuhibbuk. Saya minta cinta dari orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan saya bersyukur sekali kita dalam keluarga besar namanya Iwa Club. Kita berkumpul bersama sebagai anggota koperasi Iwa Club. Kita berkumpul dengan orang soleh, pribadi-pribadi Ansor yang dananya rela digunakan oleh orang lain untuk kemaslahatan. Ini kita ngumpul bersama Iwa Club, ini sudah menjadi bagian cara kita mendapatkan cinta Allah. Berkumpul dengan orang soleh, setidaknya puluhan ribu kita bareng-bareng. Jadi ngumpul-ngumpulnya kita di sini jangan dianggap remeh kawan-kawan. Suatu saat misalnya saya terbiasa melihat Bunda Devti, Oma di tampilan layar saya ketika saya ngisi kajian. Oh, saya biasa ngeliat Oma ya. Oh, saya biasa ngeliat Bu Nuraini ya. Tiba-tiba suatu ketika saya kajian, kok saya nggak ngeliat Bu Nuraini ya? Kok saya nggak ngeliat Bu Julaiha ya? Kemana ya? Kok saya nggak ngeliat Bu Ririn ya? Akhirnya kemana ya orang-orang ini? Ketika saya di dunia
Karena saya merasa beliau ini sering hadir, sering ngumpul, sering bareng-bareng. Saya cari di dunia kemana ya? Oh ternyata dia sedang uzur. Oh ternyata dia sedang safar. Oh ternyata dia sedang sakit. Ketika saya kehilangan dia untuk urusan dunia, saya cari. Demi Allah, orang yang mencari dalam urusan dunia, pasti di akhirat akan saling cari. Di surga akan saling cari. Omong kosong. Ketika di dunia nggak nyari, dibilang saling cari ya di surga. Mustahil. Di dunia aja nggak nyari. Apalagi di surga. Kan dunia itu tempat kita beramal salih. Kalau kita peduli di urusan dunia, Allah kan peduli kita nanti di urusan akhirat. Ketika di surga, kita pasti saling cari. Makanya kenapa hadisnya kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang menyayangi penduduk bumi, maka Allah akan perintahkan penduduk langit mencintai kita, menyayangi kita. Jadi kalau kita nggak sayang, nggak peduli sama saudara kita, apalagi sesama, misalnya kita ngomong Iwa Club nih, sesama saudara kita Iwa Club, ya mustahil kita saling cari di sana, mustahil. Maka kawan-kawan kita ngumpulnya bareng di sini, itu dalam rangka di antara kita, nih, di antara kita nih, di berapa orang nih, mata saya nggak pakai kacamata nih, sekian puluh orang nih. Pasti di antara kita akan saling cari. Pasti. Kenapa? Udah menjadi sunatullah kita ngumpul. Dan di antara kita belum tentu pahala kita menghantarkan kita ke surga. Tapi bisa jadi saudara kita yang peduli sama kita, inilah yang akan mengangkat kita. Dalam Islam itu ada nama syafatul am. Syafatul am itu ketika seorang masuk surga, ditakdirkan dia masuk surga, maka dia punya privilege, punya keistimewaan dari Allah, bisa membawa orang yang dia kenal, orang yang dia cari masuk surga bareng. Berapa banyak orang? Misalnya Bu Susi masuk surga. Bu Susi punya privilege dari Allah, boleh membawa orang yang dia kenal, orang dia cari masuk surga bareng bersama dia. Itu namanya syafatul am. Ada yang tahu nggak berapa? Hadisnya ada beberapa perbedaan banyaknya, tapi semuanya angkanya sama. Antara 70, 700 atau 70 ribu. Oh, Bu Nurla ini 70. Berarti Bu Nurla ini dapat hadis yang 70. Saya sempat membaca 70 ribu, Bunda. Bayangin nggak? Sholat saya nggak seberapa, tapi karena saya sering ngumpul bersama teman-teman, tiba-tiba dengan izin Allah, Bu Nurani bilang, saya masuk surga ya Allah. Iya, Bu Nurani silakan Anda masuk surga lewat pintu yang mana Anda sukai. Tiba di dalam, ya Allah, saya dulu masuk surga kenapa kira-kira? Karena kamu memperbaiki sholat kamu. Oh iya, waktu itu saya memperbaiki sholat ketika saya dinasihatin di Iwa Club mengaji, sisa usia menuju surga. Yang isi Ustaz Rijal. Ustaz Rijal di mana ya Allah? Oh dia di neraka jahanam. Ya Allah, jangan ya Allah. Dia ngajarin saya, oh dia di neraka jahanam. Angkat ya Allah, saya keangkat. Melalui wasilah Anda. Begitupun sebaliknya, seandainya saya dikasih izin Allah masuk surga duluan, dan saya bilang, ya Allah, saudara-saudara saya yang Iwa Club mengaji, saat tanggal 5 Februari itu di mana? Maret itu di mana ya Allah? Oh, sebagian di sini-sini. Ya Allah, boleh nggak ya Allah? Yang sekian puluh orang itu, ya Allah, 90-an orang itu diangkat ya Allah ke surga saya bareng-bareng ya Allah. Diangkat semua. Itu namanya syafatul am. Maka berkumpulnya bersama orang soleh menjadi keharusan. Buat kita nih, kawan-kawan, stop berkawan dengan yang gak memberikan manfaat ibadah. Stop. Stop berkawan sama orang-orang yang gak memberikan manfaat pada kita kebaikan. Jauhi kawan-kawan yang bikin kita lalai dari Allah. Dekatlah dengan kawan-kawan yang makin bikin kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena akhir zaman ini banyak saudara-saudara atau teman-teman kenalan yang bikin kita jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jaga diri kita. Karena pasukan Dajjal udah berseliweran di mana-mana. Pastikan kita berkumpul dengan orang saleh. Kita punya wadahnya, Iwa Club, tempatnya orang-orang ayo menjadi pribadi Ansor. Jangan sampai kita nggak mengoptimalkan pribadi Ansor itu. Jangan sampai. Maka yang terakhir yang menarik, yang lebih menarik apa? Kita mengejar cinta Allah dengan amal salih. Yang tadi itu. Ya Allah, takdirkan saya beramal salih dengan pekerjaan amal yang mengundang cintamu. Jadi
Kita minta wal amala, apa tadi doanya? Kita minta amal soleh yang mengundang cinta kita kepada Allah. Wa amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, takdirkan saya beramal soleh alladzi yuballighuni, yang mengundang saya hubbak, cintamu. Jadi jangan sampai gerak kita, usaha-usaha kita enggak bikin kita masuk surga. Makanya kenapa kita selalu kalau di Waklub tuh, ayo kawan-kawan, kalau seandainya kita bisa 100.000 masuk Indomaret ya, habis dalam sekejap. Tawanya cuma sekejap, tawa senyum anak-anak kita sekejap. Yuk kita geser juga, 100.000-nya nggak mesti habis terus dalam belanja. Coba geser yuk untuk amal soleh. Dan ini kan bukan sedekah. Ini benar-benar kita titipkan uang kita dalam kesempatan baik, ya kita titipkan, entah itu syirkan, entah apa, 100.000, atau entah itu bagian dari kita nabung 100.000 di Waklub, itu akan menjadi gulungan kebaikan. Kenapa? Karena uang yang kita kelola secara syariah, kita pinjamkan ke para pengusaha yang sedang berikhtiar, dengan cara kita menghutangkan ke mereka, dan nilai hutang 18 kali lipat lebih tinggi pahalanya ketimbang sedekah. Sedekah itu 10 kali lipat, menghutangkan 18 kali lipat. Bayangin, Rasulullah Isra Mi'raj hanya untuk melihat hadis itu di pintu surga. Siapa-siapa memberi hutang 18 kali lipat pahalanya. Sedangkan sedekah 10 kali lipat. Artinya, ini kita udah tepat nih. Wal amalul ladzi yuballighuni hubbak. Kita sudah pada posisi tepat. Kita beramal soleh, kita bergerak bareng-bareng saling mengingatkan. CM ada, di Waklub ada syirka, di Waklub tuh ada nabungnya, ada iuran. Ayo bareng-bareng kita hidupin. Ini bagian dari cara kita hubbak. Yuballighuni hubbak. Kita dapetin cintanya Allah dengan amal soleh. Kita berdakwah. Nanti 2 minggu lagi ketika ada ECM, sebarin. Kalau ada 90 orang, menyebarkan di kontaknya, setidaknya di kontaknya ada 1.000 orang. Dia 1.000 orang kali 90 orang, 90.000 orang mungkin yang akan hadir. Nggak muat nih roomnya. Setahu saya ECM roomnya cuma 100 apa berapa. Nggak akan muat. Tapi ikhtiar kita menawarkan, itu bagian dari cara kita beramal soleh mendapatkan cintanya Allah. Ayah bunda, semoga 3 ini kita bisa lakukan dengan sangat baik. Sekali lagi, 3 doa ini kita dawamkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya minta tolong kasih saya cintamu. Konkretnya apa? Perbaiki ibadah kita pada Allah, agar kita layak dicintai sama Allah. Orang yang bermaksiat aja masih disayangi sama Allah. Posisi kita nggak boleh hanya sekedar, ya Allah, saya apapun kondisi saya tolong saya perhatikan. Naikkan levelnya. Kalau saja Allah dengan orang bermaksiat Allah masih sayang, masih ngasih rezeki, apalagi saya ketika saya sudah memperbaiki kualitas ibadah saya, apalagi saya memperbaiki kualitas keimanan saya, ketakwaan saya, pasti saya jauh lebih diperhatikan. Kenapa? Karena orang bermaksiat aja diperhatikan, apalagi lebih tinggi dari itu. Gitu tuh. Begitu. Yang kedua, ya hubbaman yuhibbuk. Ya Allah, tolong dekatkan saya dengan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dekatkan saya dengan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dekatkan saya dengan orang yang soleh. Ini yang sedang kita lakukan dengan ECM, dengan berkumpul di Iwa Klub mengaji, dengan berkumpul di Iwa Klub, kita menjadi anggota Iwa Klub, menjadi koperasi syariah. Ini bagian dari cara kita berkumpul dengan orang soleh insya Allah. Yang terakhir, wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Kita minta amal soleh sama Allah, ditakdirkan kita beramal soleh, bergerak yang mengundang cintanya Allah. Apapun itu. Jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang mengundang cintanya Allah. Bagaimana? Ketika lagi goreng sambil bersolawat. Ketika sambil lagi ngerebus istighfar. Ketika lagi bikin kopi sambil mendoakan anak-anak. Itu bagian dari cara mengamal soleh, beramal soleh yang mengundang cintanya Allah. Yang pasti juga adalah harta-harta kita juga harus mengundang cintanya Allah. Itu tentang amal. Bang Andi, ini dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Senang lihat wajah-wajah kawan-kawan di sini. Masya Allah. Semoga perjumpaan kita malam ini awal kita saling mencari nanti. Insya Allah di surga kita kelak. Dan tidak ada yang kebetulan kawan-kawan. Semoga awal ini sambil menjumpai Ramadan, menantikan Ramadan kita berbahagia. Kata Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan, fahuwa haramu jasadu finar. Barang siapa yang berbahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, bahagianya saja diampuni dosa-dosa kita dan diharamkan diri kita dari api neraka. Wa man aqama fi Ramadan wa shawma fi Ramadan fahuwa
diharamkan diri kita ketika kita mengqoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan, tahajud di Ramadan, saum di Ramadan, Allah ampuni dosa kita setahun lalu. Indah banget ya. Masya Allah ya. Semoga kumpulan kita ini bagian rasa bahagia kita juga menjumpai Ramadan. Mungkin dapat saya sampaikan di perdana ECM. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini luar biasa ya, sudah dibuka. Semoga yang disampaikan Ustadz ya ini benar-benar luar biasa. Dan kita menjadi muhasabah ya, lebih mendekatkan. Nah, Ustadz istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan Ustadz ya. Namun sebelum saya buka sesi pertanyaan ya, saya mau informasikan nih yang tadi Ustadz sampaikan ya. eh Bagi Bapak Ibu ya mungkin di sini ada yang baru pertama. Tadi pas Ustadz spill tentang Iwa Club tentang bingung gitu kan, Iwa Club itu apa sih? Nah tadi sudah saya sampaikan ya, insya Allah ini menjadi wadah kita sama-sama ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih cinta. Nah untuk Anda yang belum bergabung menjadi anggota dari Iwa Club ya, Anda bisa menghubungi kami nih ya, menghubungi WhatsApp kami ini sudah saya share ya di kolom chat bagi Anda yang pingin tahu lebih lanjut tentang Iwa Club itu apa ya. Iwa Club itu adalah bentuknya koperasi Bapak Ibu Ayah Bunda. Nah, ini kami insya Allah menjadi wadah nih pergerakan bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari pribadi Ansor ya. Nah, selanjutnya ya saya akan untuk pertama buka dulu nih dua orang penanya ya bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin ada hal yang ingin disampaikan, terutama terkait dengan materi yang Ustadz Rijal malam hari ini sampaikan, ada kesan dan kesan yang ingin disampaikan. Nah, saya buka untuk dua orang penanya ya atau yang ingin disampaikan silahkan. Anda bisa gunakan fitur raise hand, nanti baru kita persilahkan. Ada Ayah Bunda, Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ustadz Rijal? Ada yang bertanya? Atau sudah clear? Wah, memang udah jelas banget ya. Artinya nih materi malam hari ini benar-benar ketambar banget ya. Saya tadi Bu Susi sampai ngeledekin saya tuh butuh tisu. Ya, memang luar biasa nih. Tambah satu lagi Bang, tambah satu lagi. Mumpung saya juga di momen ini momen bahagia ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kawan-kawan, Masya Allah ya, saya sangat bersyukur. Hadza min fadli Rabbi. Kita di komunitas PPA, pergerakan PPA, dakwah kita selain dengan Zoom, dengan kajian seperti ini, dengan izin Allah Bang Andi, dakwah kita sudah merambah ke film. Masya Allah. Jadi kawan-kawan yang Luar dirahmati biasa, Allah, komunitas PPA itu menghadirkan film religi yang insya Allah namanya Gerakan Film Baik. Alhamdulillah perdana nanti tanggal 7. Tanggal berapa, Ustaz? Tanggal 7 tanggal ya? 7 Maret, Tanggal 7. insya Allah serentak di bioskop kesayangan. Akan tayang film perdana kita, dakwah PPA, dakwah Tauhid, berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Masya Allah. Dan ini kisah nyata nih, bukan main-main. Bagaimana seseorang diuji sama Allah, akhirnya mendapatkan cintanya Allah. Cinta hakikinya Allah. Ini mirip-mirip kisahnya Siti Zulaikha dan Yusuf. Cuma dengan versi yang sangat kekinian hari ini gitu. Bagaimana cinta yang akhirnya cinta yang betul-betul cinta kepada Allah lah yang disatukan, bukan cinta karena nafsu. Masya Allah, ini keren banget dan ujiannya juga nggak ringan, sehingga ketika kita nonton film itu kita seperti sedang berkaca diri kita, ujian kita alami. Dan ya udah deh, nonton aja deh tanggal 7 Maret nanti. Jangan dilanjutin, Ustaz. Nanti nggak seru jadinya nih. Saya juga rencana mau nonton Bang, untuk nonton yang kedua kali. Semoga Allah izinkan.
Saya Masya pengen Allah. nonton nanti kayaknya di Bintaro deh bareng-bareng teman-teman Tangerang. Insya Allah, semoga Allah Nah, ini mudahkan. udah di-spill sama Ustadz Rijal ya. Bagi kawan-kawan yang dekat nih, yang dekat dengan wilayah Tangerang, nah ini bisa ikutan nih biar bisa ketemu sama Ustadz Rijal nantinya nih. Wah, Ya. siap-siap ya Ustadz ya. Saya ditelepon sama orang Makassar ya. Dia tanya, "Ustadz, saya anak saya SMP. Diwajibkan nonton film ini dari sekolahnya. Memang film ini bisa buat anak SMP?" Saya bilang, "Bu, ini film segala umur dan bisa mendidik, termasuk anak-anak. Nanti anak-anak itu akan diajarin nih loh, Nak. Takwa sama orang tua itu begini loh, Nak." Gitu. Nanti di Oh, film itu jadi Bang, bisa ya? bagaimana Boleh Ustadz ya? Boleh Ustadz ya? Masya Allah Bang, nanti di film itu ada satu scene di mana ketika orang tua menasihati anak, anak diem. Memang begitu yang dalam surat Al-Isra 23 dan Masya 24, gak bisa Allah. ngebantah. Iya, Nanti iya, film itu iya. ada ayatnya dan sebagainya. Wah keren Bang. Jadi Masya Allah ya, saran Makin gitu. penasaran ini Saran. jadinya. Dan dan saya pribadi itu ngeliatin banget ada nggak sih, kalau ini kan film religi ya. Ketika saya ikut di Mm-mm. screening yang full saya nonton itu, saya bareng sama siapa, Subhanallah saya lupa, yang rambutnya putih, jenggotnya putih itu, yang penasihat syariah. Subhanallah saya dilupa beliau. Beliau itu orang terkenal secara syariah. Itu aja sampai standing ovation nggak putus-putus. Berdiri Masya tepuk Allah. tangan sampai dia bilang saya 4 kali nangis di film ini setidaknya. Masya Ini Allah. film yang sangat luar biasa, dan ayo kawan-kawan ya, ini ajak keluarga kita. Semoga ini nasihat kehidupan ya. Pulang dari situ anak mencintai orang tua saling mencintai pasangan dengan baik, dan ya menjaga amanah dakwah. Karena pesannya banyak banget film itu dan menempatkan cinta yang benar gitu. Ya pokoknya ini banyak lah Bang. Banyak banget. Jadi Masya Allah. tanggal 7 ayo kita ramaikan, kita kasih tahu ya, kalau selama ini yang happening di Indonesia itu film ngesot-ngesot gitu gak jelas gitu, suster ngesot lah. Ya kuntilanak merah, jingga hijau biru dan sebagainya lah. Ya tuyul apalah. Ayo, udah waktunya kita jadikan ini lahan dakwah dan orang lihat ini, kok ada apa sih? Jadi mereka ketika penasaran, gara-gara kita ramein, penasaran mereka ketika nonton, kita menjadi amal soleh karena ngajak orang lain penasaran, ayo nonton. Bismillah ya. Itu Masya biar Allah. berkumpul dengan orang soleh. Ya ini beramal juga, amal yang Allah cintai insya Allah. Masya Allah. Aduh, terima kasih Ustadz. Nih makin abis ini langsung pada ceki-ceki kayaknya nih. Nonton di mana ya? Nah, pastikan ya Ayah Bunda tadi yang di-spill sama Ustadz Rijal tuh bener banget ya. Tanggal 7 serentak di bioskop kesayangan Anda. Selain itu juga ya, kalau tadi Ustadz Rijal sudah sampaikan tentang IWA Club, koperasi syariah kita yang memang bener-bener nih kita pingin nolongin banyak orang yang terlibat, yang mungkin masih punya utang riba. Nah, insya Allah transaksinya semuanya syariah, makanya kita ngajakin nih. Nah, untuk itu tadi tuh, karena Ustadz Rijal juga udah spill tentang film Perjalanan Cinta, kami pun ada. Ya, kalau Anda pingin dapetin tiket gratisnya, nah ya, kami pun ada program ikut Tanda Syirka, Anda bisa ikut akan dapat kesempatan dapetin tiket gratis. Ya, gimana caranya? Langsung aja hubungin tadi tuh nomor CS kita. Ya, ini saya spill lagi nih nomornya. Nah, ini ya bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang pengen tahu ya, yang pengen informasinya lengkap, nah bisa nih nanti nih langsung hubungin customer service kita ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya yakin sudah dikupas tuntas semuanya ya, sudah ya, saya yakin udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi karena udah malam hari ini. Coba saya tanya lagi nih, ada nggak yang masih pengen bertanya kepada Ustadz Rijal atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang Ustadz Rijal sampaikan? Ada? Ini sebelum, karena saya yakin sebenarnya kayaknya bener-bener udah tertampar banget ya, bermuhasabah semua nih ya. Karena pertanyaannya balik sama diri kita ya, apakah yang tadi Ustadz Rijal sampaikan sudah nyata di dalam diri saya? Ada yang ingin bertanya? Ya, kami masih mengundang nih bagi Anda, ayah bunda yang malam hari ini hadir ya. Apakah ada hal-hal yang ingin terkait dengan materi ya, materi yang disampaikan Ustadz Rijal pada malam hari ini, ya sisa hidup menuju surga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan Kalau Anda. saya
Ustaz, oh Bu Susi, silakan Bu Susi. Kolom chat, di kolom chat ada. Oh iya, oh, Assalamualaikum. Afwan mau bertanya, doa untuk semakin lebih rajin beribadah dan bertakwa. Masya Allah. Ustaz ada yang bertanya nih, Ustaz. Saya nggak tahu nih, dari namanya screen. Afwan mau bertanya, doa apa untuk semakin menjadi lebih beribadah dan bertakwa? Iya, Tafadhol, Ustaz. sebenarnya bukan doa, Bu, yang perlu dilakukan. Agar kita rajin ibadah, makin dekat pada Allah, maka kita buka penghalangnya, tirainya antara kita dengan Allah. Apa itu? Hati yang salim, hati yang bersih. Karena ketika kita bermaksiat pada Allah, satu titik noda hitam muncul di hati. Muncul di hati. Yang bikin kita malas ibadah adalah kemaksiatan yang masih kita lakukan. Maka bagaimana caranya biar kita nanti mulai semangat? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, hamba ingin lebih dekat padamu ya Allah, hamba ingin makin terus ibadah ya Allah, gitu aja. Istighfar yang banyak. Dan stop melakukan kemaksiatan. Insya Allah dengan stop melakukan kemaksiatan, kita akan makin dekat pada Allah. Itu udah menjadi fitrahnya kita. Coba deh, coba ya kalau tidak percaya ya, karena harus percaya kalau ini, kalau syariat. Contoh, Bu, coba nahan nggak marah. Cobain aja. Nanti ketika mau marah kita tahan, mau apa kita mau emosi kita tahan. Kita perbanyak istighfar. Nah, nanti tuh mulai tuh salat 2 rakaatnya rajin, salat 4 waktu. Cobain. Ketika kita sudah mulai menahan perbuatan maksiat, di titik itu apa Allah akan mulai kasih kita rasa dekat. Ya insya Allah. Jadi yang perlu lakukan bukan doa, tetapi adalah stop kemaksiatan, banyak bertobat, baru doanya ya Allah dekatkan hamba selalu padamu ya Allah. Sebenarnya kita di Al-Fatihah suka baca kan, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Selalu gitu kan gitu. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ya, minta padamu ya Allah, saya itu menyembahnya padamu, minta tolong padamu ya ihdinas siratal mustaqim. Kasih hamba jalan yang lurus. Sebenarnya kita udah minta mulu. Cuma kenapa kita nggak lurus-lurus? Nggak deket sama Allah? Karena kemaksiatan yang kita masih lakukan. Ya seperti itu. Semoga dengan itu kita makin dekat pada Allah. Jalan menuju surga kita makin. Apa marah termasuk perbuatan maksiat? Iya, apalagi kalau menyakiti marahnya. Kan orang marah terkadang nggak bisa ngontrol kata-kata ya. Ternyata kata-kata yang menyakiti saudara kita. Walaupun itu fakta, walaupun itu benar. Tetap marahnya kita ketika menyakiti hati seseorang itu perbuatan dosa. Sebaiknya la taghdab kata Rasulullah, diam, jangan marah. Seperti itu kurang lebih Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini rasanya apa, eee, semuanya di kolom chat nih, Ustaz, ya, nggak belum ada yang langsung nih ya. Baik, saya izin membacakan lagi, Ustaz, ya, pertanyaan berikutnya nih, Ustaz, dari Ibu Ade. Bagaimana melepaskan luka batin disakiti orang, Ustaz? Masya Allah. Ini panjang nih materinya Bang. Iya. Kalau luka batin nanti kita bikin sesi sendiri ya. Bu Nah, Susi tinggal kita bikin nungguin ya, sesi Ustaz, ya. sendiri. Ya, tungguin ya di jam selanjutnya. Tapi Masya setidaknya yang Allah. bisa Anda lakukan adalah maafkan diri Anda bukan karena dia layak dimaafkan, tapi Anda layak tentram, layak damai, layak tenang. Jadi maafkanlah karena Anda pengen tenang, pengen tentram. Masya Karena walaupun dia belum layak dimaafkan, gitu ya. Setidaknya itu yang bisa Anda lakukan. Tadi Soalnya ada kalau hukum di riba. Wah, hukum Ustadz, riba nih, Ustaz, gimana? Udah tahu, udah. Kalau kemarin kalau nggak tahu riba nggak dosa. Tapi ketika tahu hukumnya masih riba, ya itu yang dosa. Nah, Masya itu yang perlu Allah. hati-hati. Stop, Bu. Jangan nyakitin diri sendiri dan keluarga akibat itu. Stop ya. Jadi jangan lakukan lagi. Jadi ini nggak ada nilai tawarnya. Ustaz, ini nggak janganlah, jangan. Udah gitu ya. Bismillah ya. Selesaikan secepat mungkin. Seperti itu. Masya Allah. Ini pertanyaannya semakin banyak nih, Ustaz, tapi rata-rata memang Enggak, luka saya yang lucu batin. tadi pertanyaan tadi lucu. Ada yang ini, Bang. Ustaz, bagaimana rindu sama yang bukan mahram? Ya jangan. Gimana sih? Nah, ini juga ada ini mention saya nih, Udah Ustaz, kalau direct, memang Ustaz. yang bukan mahramnya itu adalah Anda masih single, dia masih single, nggak usah pakai lama, datang aja, lamar segera. Yang perempuan Masya berani lah kalau Allah. dia orang laki yang solih, datengin ketika ketimbang dia laku sama perempuan solih hal yang lain, datengin dulu berani lah kan seperti Khadijah mendatangi Rasulullah lewat pamannya kan gitu. Ya Masya Allah. kalau sudah berumah tangga ya haram, jangan gitu ya seperti itu.
Ya, makanya obat nahan rindu ya ketemu di kondisi yang baik, yang halal ya, seperti itu kurang lebih. Masya Allah. Jadi yang Hmm. pasti Bapak Ibu Ayah Bunda selalu nantikan ya ECM ini, apalagi kalau udah kita hadirkan Ustadz Rijal, ya materinya tuh luar biasa ya. Jadi pastikan kelas-kelas ke depan ya, setiap kita ngadakan ECM pastikan Anda selalu hadir ya. Nah, namun nih saya pengen ngajak Bapak Ibu Ayah Bunda ya, kalau malam hari ini banyak insight dan banyak hal-hal yang Anda, menjadi inspirasi, menjadi hidayah, menjadi muhasabah diri buat kita, ya. Saya mau dong ya mengajak Bapak Ibu nih untuk ceritakan di sosial media, ya. Jadi mohon bantu kita, bantu juga ceritakan ya, dari Iwa Mengaji ini apa yang Anda dapatkan, ya, insight apa yang Anda terima. Nah, ya Anda bisa ceritakan di sosial media. Saya minta nih ya, kami mengajak Anda nih untuk tag, ya tag yang pertama ke Iwa Club dan yang kedua ke Ustadz Rijal. Nih saya share nih di grup ya. Jadi, sekali lagi Anda bisa bikin apa, share ya materi hari ini, malam hari ini insight apa yang sudah Anda dapatkan, ya bagaimana apa yang Anda rasakan? Ya, apa rasanya Anda menghadiri wakaf mengaji, gimana malam hari ini, insight apa yang Anda dapatkan, agar ini menjadi salah satu tuh, ya, kebaikan untuk kita semua. Agar orang yang tadinya, ngeliat, "Apaan sih ini informasinya?" Oh, ketika ngeliat cerita Anda menghadiri ECM, ada hal-hal yang menarik yang mungkin juga dibutuhkan sama orang lain. Nah, ini bisa menjadi pahala untuk kita semua, ya. Jadi sekali lagi ini udah saya share ya, tag di Facebook ke Iwa Club ya, atau Iwa Club official account, dan tag ke Facebooknya Ustadz Rijal. Nah, untuk itu juga tolong dibantu nih kalau agar lebih memudahkan nih ya, dengan hashtag ya, gunakan hashtagnya IOA Club ya, IOA Bang, Club. buat yang mentek saya, terusnya dia summary kajian kajian malam ini, yang dia pahami apa dia tulis, dan saya eh, apa ajakan ke orang lainnya juga menarik, saya mau ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Biarkan saya pikirkan nanti. Setidaknya Masya 3 orang yang ngetek Allah, saya mau ngasih hadiah. Entah apa nanti Masya hadiahnya. Allah. Saya paling tinggal minta Wah. alamatnya atau nomor rekeningnya atau apalah ya nanti. Wah, terima Ya kasih Ustadz Allah. Rijal, nih udah Ya, ini ya. nih ya, nih Biar makin artinya seru. nih udah makin seru, artinya berkah dari Allah nih ya. Ya. Tadi Asal saya saya mau di tag mancing ya, tuh. jangan sampai saya nggak di Iya. tag, saya nggak tahu nanti. Nah, itu dia ya, makanya sekali lagi ini saya ngajak yang pertama tag, akun kita Iwa Club, dan yang kedua tag Ustadz Rijal ya. Sebaiknya tambahkan nih hashtagnya Iwa Club dan hashtag Iwa Club Mengaji ya. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu ya. Dan juga saya mengundang ya, berikutnya ya, nanti segera, saya mau nanya nih, kira-kira Anda sesudah, hadir malam hari ini, eee, satu kata, apa yang Anda rasakan ya, apa yang menggambarkan, kata apa yang menggambarkan dengan Anda menghadiri acara malam hari ini di Wakaf Mengaji? Boleh dong komen di kolom chat sebelum kita tutup, boleh? Apa ya satu kata yang mewakili perasaan Anda ketika Anda hadir malam hari ini di acara Iwakil Mengaji? Terpukul, Masya Allah. Apa yang lain? Amazing, Masya Allah, terima kasih. Tertusuk, Masya Allah. Masya Allah, ini semoga tertampar ya, semoga banyak istighfar, Masya Allah. Ya, semoga hal-hal yang kita rasakan nih, ya kita juga bagikan. Mumtaz, Masya Allah. Ya kita bagikan ke orang-orang sekitar, terutama keluarga kita. Ya, jadi nanti nextnya kita share lagi informasi tentang wakaf mengaji, pastikan Anda hadir. Ya, pastikan Anda juga mengundang, share kembali informasi yang Anda terima kepada rekan-rekan Anda, saudara Anda, atau keluarga Anda. Baik, sama-sama kita tutup, namun sebelum kita tutup, kita minta kesediaan Ustadz Rijal untuk sama-sama kita berdoa, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya, sama-sama kita istighfar kawan-kawan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, hamba mohon cintamu ya Allah. Hamba mohon cintamu ya Allah. Hamba mohon cintamu ya Allah. Hubbaman yuhibbuk. Hamba mohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dekatkan kami ya Rabb, dekatkan kami dengan orang-orang yang sibuk dalam mengejar cintamu ya Allah. Wal amal alladhi yubalighuni hubbak. Ya Allah, takdirkan sisa usia kami, geraknya kami, dakwahnya kami, kehidupan hari-hari kami, semua amal yang kami lakukan mengundang cintamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba berharap di ujung usia amal soleh kami berlimpah. Kami takut ya Allah, langkah kami makin dekat padamu, tapi amal kami masih jauh, masih minim, masih sedikit ya Allah. Tapi kami merasa sudah baik-baik saja ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami seperti halnya Abdullah bin Haram. Walaupun di usia senja baru sadar, baru bertauhid padamu ya Allah. Tapi di sisa usianya ya Allah, beliau berhasil mati syahid, berjuang di agamamu ya Allah. Dan engkau berkenan berbicara langsung tanpa tirai, tanpa hijab. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang mampu melihat wajahmu ya Allah. Padahal ibadahnya baru sedikit. Tetapi ibadahnya itu yang menghantarkan dia ke surga karena mati syahid di jalanmu ya Allah. Jadikan kami ya Allah sisa usia kami. Seandainya tidak banyak lagi, ya Allah, buat kami makin mencintai, bertakwa padamu. Dan siapapun ya Allah di ruangan Zoom, Iwa Klub mengaji ya Allah di malam hari ini. Ya Allah, lihat wajah-wajah mereka. Cintai mereka ya Roh. Sayangi mereka ya Roh. Jadikan mereka adalah hamba-hamba Engkau yang layak bersanding di samping Rasulullah SAW dan keluarganya. Dan kami ya Allah layak melihat wajah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, jaga kami, jaga Iwa Klub, jaga semua anggotanya ya Allah, sayangi semuanya ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Rijal. Baik, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda ya untuk mohon maaf juga ya kami ucapkan nih mohon maaf banget ya eh, tadi banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Insya Allah next pertemuan ya. Jadi pastikan Anda selalu hadir di acara Ewakap Mengaji ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kumpulkan ya. Nanti insya Allah akan dibantu, akan dijawab sama Mas Rizal. Namun di pertemuan-pertemuan berikutnya, ataupun bisa dibuatkan materinya menjadi materi dari Ustadz Rizal ya. Jadi pastikan sekali lagi saya mengajak Anda hadir ya di acara pertemuan Yokop Mengaji. Insya Allah setiap per 2 pekan sekali ya, setiap Senin insya Allah ya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini menjadi penguat ya, penguat kita, pengingat kita ya untuk memperbaiki. Nah, ini juga sudah di-share ya informasinya bagi Anda yang ingin selalu update informasi terkait dengan Iwakop Mengaji. Anda bisa bergabung ya di grup WhatsApp. Ini sudah di-share di grup. Silahkan Anda bisa masuk ke dalam grupnya. Nanti informasinya akan kita update ya, akan kami update di grup tersebut ya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita berdoa semoga tadi ya, semoga apa yang disampaikan Ustadz Rijal pada malam hari ini menjadi pengingat buat kita dan juga
menjadi semangat nih buat kita dalam menyambut, bulan suci Ramadan ya, yang sebentar lagi akan kita sama-sama ya, namun seperti yang tadi Ustaz Ija sampaikan juga tidak ada jaminan, makanya untuk itu selalu kita perbaiki mulai dari sekarang. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan ya, semoga malam hari ini, penuh keberkahan ya buat kita semua. Kita tutup ya sama-sama dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, izin kita mau foto bersama dulu. Masya Allah. Boleh dibuka. Mengabdikan sampai surga. Masya Allah. Sudah, ada lagi yang mau buka kameranya? Ya, izin nih kita foto bersama ya Bapak Ibu. Nih sebagai bukti juga nih ya kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala nih dengan hadir pada malam hari ini. Baik, sudah? Oke, 3, 2, 1. Oh, masih ada yang buka lagi. 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Terima kasih Ustaz. Sehat semua. Sehat-sehat semuanya. Aldi. Terima kasih. Oh. Syukran. Jazakallah. Ustaz Riza. Semua sama-sama, sehat semua. Sehat. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Allah. Baik, Masya Allah. Mohon. Baik, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.